Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Samsuri dalam channel Bioeduc Media. Pada kesempatan ini kita masih membahas seputar pendidikan dan tema kali ini adalah filsafat pendidikan Pancasila membangun karakter bangsa melalui nilai-nilai luhur. Tema ini akan membawa kita untuk melihat bagaimana Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sistem filsafat yang mampu membentuk pendidikan nasional kita. Pancasila bukan hanya sekumpulan nilai, tetapi juga refleksi filosofis yang mengarahkan tujuan pendidikan menuju pembentukan karakter bangsa. Sebelum lanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan adalah bagian dari opini dan hasil kajian dari beberapa literatur relevan dengan tema tersebut. Pancasila telah lama menjadi panduan utama kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilainya yang mencakup keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong tidak hanya relevan dalam tatanan sosial, tetapi juga sangat penting untuk pendidikan. Filsafat Pancasila menjadi kerangka yang mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam kurikulum dan praktik pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, filsafat Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai teori, tetapi juga sebagai pedoman praktis. Melalui pendidikan berbasis Pancasila, siswa diajarkan untuk berpikir kritis, menghormati perbedaan, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai landasan untuk membangun generasi yang berkarakter dan kompeten. Adapun tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menggali bagaimana Pancasila diterapkan dalam pendidikan, baik secara teori maupun secara praktik. Kita akan membahas pengertian filsafat Pancasila, landasan filosofisnya, Pancasila sebagai sistem filsafat pendidikan, praktik pendidikan Pancasila, serta tantangan dan solusi yang dapat dilakukan. Semoga presentasi kali ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana pentingnya Pancasila sebagai landasan pendidikan di Indonesia. Pengertian dan landasan filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah pandangan hidup dan sistem nilai yang menjadi landasan utama bagi bangsa Indonesia. Sebagai filsafat, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi refleksi kritis terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Refleksi ini tentunya mengacu pada makna Pancasila sebagai panduan dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Pancasila sebagai filsafat menjiwai berbagai aspek kehidupan, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hingga pendidikan. Dengan landasan ini, Pancasila mencerminkan identitas bangsa Indonesia yang unik dan mendalam. Landasan filsafat Pancasila yang pertama ada ontologis. Dari segi ontologis, filsafat Pancasila berakar pada hakikat manusia sebagai makhluk monopluralis. Manusia dipahami sebagai makhluk individu dan sosial, sekaligus makhluk jasmani dan rohani. Landasan ini menegaskan bahwa manusia memiliki peran penting dalam setiap sila Pancasila, seperti berketuhanan, berkemanusiaan, dan menjaga persatuan. Epistemologi. Secara epistemologis, Pancasila sebagai filsafat pengetahuan menggali nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Nilai-nilai ini kemudian diolah menjadi sumber pengetahuan yang rasional dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern sekarang ini. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dasar pengetahuan yang kuat dan menjadi acuan dalam membangun kebijakan dalam pendidikan. Dan landasan aksiologi. Landasan aksiologis Pancasila menekankan pada nilai-nilai kebenaran, keindahan,
dan moralitas. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan untuk bertindak, tetapi juga membentuk integritas manusia Indonesia. Sebagai contoh, sila pertama menegaskan bagaimana pentingnya religius, sementara sila kelima menekankan keadilan sosial sebagai tujuan kehidupan berbangsa. Pengertian dan landasan filsafat Pancasila menjadi dasar yang kuat untuk memahami perannya dalam pendidikan. Landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang dimiliki Pancasila membuktikan bahwa ia bukan hanya sistem pendidikan, sistem filsafat, tetapi juga panduan hidup untuk aplikatif untuk membangun generasi bangsa yang berkarakter. Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Ciri sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki karakteristik yang unik, di mana sila-sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk kesatuan yang hierarkis dan saling berhubungan. Artinya, setiap sila saling melandasi dan menjiwai satu sama lain. Sebagai contoh, sila pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar spiritual bagi sila-sila yang lain, seperti kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sistem ini juga bersifat holistik, artinya Pancasila mampu menjawab tantangan yang kompleks dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Dengan sifat ini, Pancasila tidak hanya relevan untuk masa kini, tapi juga menjadi panduan untuk masa depan. Filsafat pendidikan Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila memandang pendidikan sebagai alat strategis untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan individu dan masyarakat. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong dapat ditanamkan sejak dini, membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral. Penerapan filsafat pendidikan Pancasila terlihat dalam kurikulum nasional yang dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya adalah pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Pancasila sebagai sistem filsafat pendidikan menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat relevan untuk membangun karakter bangsa. Dengan sifatnya yang hierarkis, holistik, dan praktis, Pancasila menjadi dasar yang kokoh untuk sistem pendidikan nasional. Praktik pendidikan Pancasila. Yang pertama, penerapan dalam kurikulum. Nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kurikulum nasional sebagai landasan pendidikan karakter. Pada setiap mata pelajaran diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, kerukunan, dan semangat gotong royong. Misalnya dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, siswa diajarkan untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya hidup bermasyarakat yang harmonis. Selain itu, kurikulum juga dirancang untuk mendorong siswa menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki integritas. Hal ini sesuai dengan tujuan Pancasila yang tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter moral yang kuat. Praktik pendidikan Pancasila juga melibatkan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif. Salah satunya adalah pendekatan dialogis, di mana guru dan siswa terlibat dalam diskusi untuk memahami nilai-nilai Pancasila secara kritis. Metode ini membantu siswa tidak hanya memahami, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek menjadi cara yang efektif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Melalui proyek-proyek berbasis kelompok, siswa diajarkan untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan masalah secara kolektif. Contohnya adalah proyek
sosial yang melibatkan siswa dalam kegiatan masyarakat seperti membersihkan lingkungan atau membantu kelompok yang membutuhkan. Sebagai kesimpulan dari slide ini, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum dan metode pembelajaran, menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang mendalam. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Tantangan dan solusi. Pertama, tantangan. Kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai Pancasila. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan berbasis Pancasila adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, baik di kalangan pendidik maupun siswa. Banyak guru yang hanya menyampaikan Pancasila secara teoritis tanpa menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. Akibatnya, nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan gotong royong seringkali tidak diinternalisasi secara efektif oleh siswa. Adanya ketimpangan dalam implementasi kurikulum. Tantangan lainnya adalah ketimpangan dalam implementasi kurikulum berbasis Pancasila. Di beberapa daerah, akses terhadap sumber daya pendidikan masih terbatas, sehingga sulit bagi sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila secara optimal. Adapun solusi dari tantangan tersebut adalah pelatihan bagi pendidik. Untuk mengatasi tantangan ini, pelatihan bagi pendidik tentang filsafat dan nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan. Guru harus dibekali dengan pemahaman mendalam dan keterampilan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam proses pembelajaran secara kontekstual dan relevan. Kemudian, reformasi kurikulum. Selain itu, reformasi kurikulum juga diperlukan untuk memastikan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila menjadi inti dari setiap mata pelajaran. Kurikulum yang didesain dengan baik dapat membantu siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila dalam konteks global, tanpa kehilangan identitas nasional mereka. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis Pancasila membutuhkan perhatian lebih, baik dari kebijakan maupun dari pelaksanaan. Dengan pelatihan yang tepat bagi pendidik dan reformasi kurikulum yang relevan, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan lebih efektif untuk membangun generasi yang lebih berkarakter dan siap menghadapi tantangan global. Kesimpulan dan harapan. Kesimpulan, Pancasila sebagai filsafat pendidikan tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga panduan dalam membangun karakter bangsa. Dengan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Pancasila mampu menjadi kerangka berpikir yang holistik dalam pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong, harus diinternalisasi melalui proses pembelajaran yang kontekstual dan relevan. Pendidikan berbasis Pancasila mencerminkan identitas bangsa yang kuat sekaligus membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tapi juga bermoral. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, pendidikan di Indonesia dapat menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, dan berkeadilan sosial. Harapan. Pendidikan berbasis Pancasila juga diharapkan mampu menciptakan sistem inklusif dan transformatif. Dengan pendekatan ini, siswa dari berbagai latar belakang dapat belajar untuk menghormati perbedaan dan bekerjasama dalam menciptakan solusi untuk masalah-masalah sosial dan peran aktif semua pihak. Untuk mewujudkan harapan ini diperlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk pendidik, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar membumi dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai filsafat pendidikan adalah kunci untuk membangun bangsa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga kokoh secara moral dan sosial. Dengan komitmen bersama, pendidikan berbasis Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Demikian presentasi kita mengenai filsafat pendidikan Pancasila. Semoga apa yang telah
sampaikan dapat menjadi tambahan wawasan kita tentang pendidikan. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Saya Taufik Samsuri menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.